Request ya. Komposisinya Pak. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dunia. Dan kondisi saat ini alhamdulillah semuanya sehat. Biarpun bindeng-bindeng sidik, tapi tetap Ngopi dan jaga kesehatan. Mari kipi, mari kita ngopi. Bagaimana kabarnya, Det? Alhamdulillah seger waras. Alhamdulillah. Didi selama ini tidak kelihatan, ternyata di masa pandemi ini banyak di rumah saja, akhirnya jadi ngendok. Ini sementara Mbak Susi wis pirang wulan. Selamat ya Mas, mau jadi ayah. Jadi ayah. Makasih. Wah, aku salaman aku. Ini gini. Gini ya. Kita mengedukasi teman-teman. Nah, ini kita harus mengedukasi teman-teman. Jangan sampai kita salah. Karena protokol kesehatan, jaga diri, isolasi mandiri, akhirnya dia isolasi mandiri wong loro terus akhirnya ngendok pirang wulan. Alhamdulillah mau jalan 4 bulan. 4 bulan, Alhamdulillah. 15 minggu. 15 minggu. Nanti kalau punya anak cewek kasih nama Covidah Coronawati aja. Iya. Kalau cowok Kalau cowok COVID-19. masker bumbu. Dari hasil USG Masih belum kelihatan. masih belum kelihatan ya. Biasanya kalau di USG itu usia 4, 5, 6 udah kelihatan. Ya, Tapi kemungkinannya lanang apa wedok? yo belum tahu kan yo dari USG belum kelihatan. Tapi Nek feelingku sih lanang. Amin. Ben iso Ya. dijak bal-balan. Ya intinya ya bisa dikaryakno aja gawe film. Yop, suwi ya. Yo mau cewek mau cowok ya Melu ning kene go, Mas. Yang penting anaknya jangan dijadikan konten ya Mas. Enggak. Yang artis sono itu. Wah, enggak. Loroi konten kok. Nek kono-kono tapi nek kono-kono. Loroi konten kok. Yang di ono tuh ya, yang di ono. Bapaknya meninggal ya. Di konten. Ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya, kita sebagai konten kreator yang cerdas ya harus memilih lah mana yang cocok dijadikan konten sama yang tidak. Amin. Tidak semua kehidupan pribadi itu di konten. Iya. Ya mungkin ada sekali ngevlog dengan istri, dengan anak ya serapopo, tapi harus melihat apa situasi, kondisi dan konten itu cocok untuk dipublish atau tidak. Tapi pekerjaan Mas Dedi ini kan bersentuhan langsung sama teman-teman saudara-saudara kita yang terjangkit COVID atau yang terkena COVID-19. Itu psikologisnya Mas Dedi sebagai tenaga medis itu seperti apa? Merasa ketakutan apa bangga atau seperti apa? Campur-campur lah. Kadang kalau kita itu teman ada yang terkena positif ya, ya kita ya agak pikiran, tapi ya kembali lagi semuanya kan takdir lah ya. Yang penting kita menjaga kondisi dan kita menyupport teman-teman kita yang sedang menjalani masa pemulihan, masa penyembuhan soalnya ya. Amin. Kita itu hanya bisa membantu dengan support dan doa, dan nyatanya juga banyak yang sembuh. Yang penting kita jaga kondisi dan tahu bagaimana kondisi kita itu harus bagaimana. Iya. Maksudnya kalau dirasa sudah tidak mampu untuk isolasi di rumah ya harus ke tenaga kesehatan untuk ke rumah sakit atau yang lain sebagainya untuk mendapatkan pertolongan lah. Iya. Banyaknya pasien di akhir-akhir bulan ini kan sangat melonjak. Ya terjadi peningkatan yang signifikan kalau katanya. Itu katanya kan di beberapa di rumah sakit di Kabupaten Pati itu kan sampai full. Sampai dilarikan ke Dono dan Solo. Embarkasi itu karena saking bludaknya teman-teman saudara-saudara kita yang terjangkit ataupun yang terkena COVID-19. Itu seperti apa kebenarannya? Ya emang benar, soalnya kan kapasitas dari rumah sakit sendiri kan tidak sampai ratusan lah ya Pak. Ya Mas John ya. Karena rumah sakit sendiri ya paling banter ya 40 bed. Iya. Atau 50 kamar lah, gampangnya 50 tempat tidur ya. Kalau dari seluruh kabupaten mengarah ke rumah sakit ya tetap penuh. Kabupaten Pati itu sendiri kan sentral. Artinya kan dari Karisidenan. Kemarin pas awal juga dari yang Kudus itu ya Kak. Dari Kudus. Lari ke Pati karena dari Rembang juga. Katanya juga seperti ya itu. karena dari sana mungkin ya tempat tidurnya udah penuh lah untuk isolasi mandiri, isolasinya. Iya. Ya, mau gimana lagi nggak ditompo ya saake wong jenenge wong butuh rumah sakit. Tapi kalau ngambil dari luar daerah ya angka kenaikan di Pati ya semakin tinggi. Tapi yang penting ya doanya aja kalau yang sedang berjuang untuk sembuh ya
semoga dimudahkan, tidak ada gejala-gejala yang aneh-aneh. Amin. Ya. Tapi gini Mas Dedi, berdasarkan rumor yang ada, katanya di setiap daerah banyak yang meninggal, itu benar apa enggak? Kalau aku survei dari teman-temanku sih memang banyak. Tapi ya kita nggak tahu karena yang meninggal itu kan belum tentu dilakukan tes. Yap. Belum tentu juga berpergian jauh. Belum tentu juga meninggal karena COVID ya, karena tidak dites tadi lah. Iya. Karena banyaknya isu seperti itu, akhirnya angger wong loro takut ke rumah sakit malah. Bahkan masyarakat awam itu seperti ini. Iya. Ngentut ra metu ya darani COVID. Ya, padahal untuk menegakkan sebuah diagnosa atau ngomong kalau itu COVID kan ada banyak aspek pemeriksaan lah. Yang pertama ya harus dicek, mungkin yang dulu ya PCR. Kalau yang lebih murah ya antigen. Terus ada yang genos itu yang paling murah itu. Jadi ada lagi yang harus di ronsen untuk mengetahui itu pneumonia tipikal atau tidak. Jadi kalau baru di antigen negatif bisa aja PCR-nya positif. Antigennya positif, PCR bisa negatif. Terus yang paling jelas ya mungkin untuk saat ini ya mungkin PCR sama ronsen lah. Gitu. Kalau untuk menegakkan diagnosa tersebut. Jadi ya enggak semuanya harus. Yang penting itu pokoknya nek nyuwun sewu kalau ada seseorang yang tertular atau terjangkit baik corona ya harus mengetahui kondisinya. Siap. Berarti kayak awake dhewe kayak isih betah nang omah. Tapi nek yakin ini corona, karena kan sekarang udah banyak yang tahu kalau nggak bisa membau, nggak bisa merasa kan mengarahnya ke corona. Padahal ini pancaroba, perubahan iklim. Ya, dari dulu pun itu dikatakan jenenge wong pilek iki mesti ora mambu. Terus ilat kadang ya kurang rasane dan lain-lain. Apakah itu juga apabila didiagnosa juga mengarah ke situ ya, atau itu harus dilakukan pemeriksaan itu, PCR atau radiologi ronsen. Sekarang pesan untuk warga dan teman-teman kita di dunia maya. Ya untuk warga-warga penonton setia Joninfo, Joninfo apa ini? Bebas lah. Podcast Lek John. Ya semakin lama orang itu akan semakin pintar ya, bisa membedakan mana yang corona, mana yang tidak. Yap. Tapi ibaratnya untuk sekarang ya kita nggak bisa mengelak kalau memang corona itu ada. Yap. Kalau yang masih bilang corona konspirasi ya itu terserah. Yap. Yang bilang itu. Yang penting kita harus menjaga diri, tahu bagaimana kita menjaga kondisi diri kita sendiri dan keluarga lah. Nah, kita menjaga wong sak desa ora kuat, sak kabupaten ora kuat ya juga awake dhewe. Kalau saya membayangkan kan seperti ini. Katakanlah corona itu ada ataupun tidak ada, kita kan juga nggak tahu sih ya. Katakanlah ada, emang bener-bener ada. Sebenarnya persentase orang meninggal karena corona itu palingan 0, berapa persen. Tapi yang lain itu karena psikisnya. Karena psikisnya ya, dengan pemberitaan yang seperti itu. Kondisi yang memperburuk. Nah, dan kondisi bawaan yang emang orang tersebut ada penyakit bawaan seperti itu. Jadi gini loh, Le. Makanya yang kita harus tahu kondisi kita seperti apa. Nek ora kuat ya ning rumah sakit. Yap. Biar dapat pertolongan yang lebih ditangani, yang lebih mbah butuh oksigen, mbah butuh obat, antibiotik dan lain sebagainya. Nek selama masih bisa tidak ada gejala yang aneh, mungkin batuk pilek, meriang tok, yo ngombe paracetamol ngombe apa, tapi kita harus tetap komunikasi dengan yang tahu gitu. Iya. Enggak lawar-lawaran ibaratnya wis ora doyan mangan 5 dino, ora doyan ngombe 5 dino, ora ning rumah sakit yo ora grogro corona ya tetap mati. Tapi gini Mas Didi, mohon maaf ini. Bahkan teman-teman, bahkan tetangga saya itu kan akhir-akhir ini saat dibawa ke rumah sakit itu kan kapasitas full gitu loh. Nah, yang itu yang ditakutkan itu. Yang dari dulu sejak awal. Ini terus bagaimana cara kita sebagai warga masyarakat awam biar teman-teman masyarakat awam biar tahu, misalkan rumah sakit full itu harus seperti apa? Makanya sebagai warga. Sejak awal munculnya ada corona kan yang ditakutkan kan seperti itu. Karena penyebaran yang masif alias cepat. Kapasitas tenaga kesehatannya yo sithik, rumah sakitnya yo ora iso nampung akeh. Nek kalau kebek kabeh ngopen ini yo ora maksimal, sing diopeni yo sesek-sesekan ora mari malah mati. Jadi kan itu makanya nek yo mungkin ada gejala mungkin nek mengarah ke corona yo
mbah yo olahraga, mangane diakai, nek watuk yo ngombe obat watuk. Iya, iya. Ya harus dan yo nek emang nggak kuat lah, ojo dilapor. Nek kalau emang itu mengarah ke corona ya bentuk penanganan yang sesuai lah. Terus ini ada asumsi masyarakat awam bahkan teman-teman gaweane sing nongkrong. Sing penting anggere akeh udut, jarine ora kena corona iki bener apa ora? Sampai aku merokok terus lho. Padahal biasanya saya nggak merokok loh. Biasanya orang rokok sehat apa ora? Nah, nek mau rokok sehat apa? Sehat nyatane. Berarti nek sing doyan rokok berarti jauh sehat. Oh, nek gitu. Ora kuat rokok berarti wis lara. Yo ibaratnya mungkin gini loh. Kalau kita terpapar corona dan itu mungkin gejalanya agak parah. Sing rokok ya jauh enak. Tapi nek sing berat yo jarene yo ono sing ngasih watuk ngekel ya banyak. Soalnya kan gini. Antibodi tubuh atau kekuatan imunitas seseorang kan beda-beda. Ono ya sing nom kena corona ya banyak. Terus sing sepuh ya banyak. Sepuh ya akeh, ya mau lah jaga imunitas sendiri. Nek ketoke lara ya piye-piye kudu dipaksa mangan. Oke, itulah pesan dari tenaga medis yaitu Mas Dedi Imron Setiawan tumben ki mau pinter pemikirannya. Muga-muga kanca-kanca tetap sehat, sedulur semuanya sehat semua dan corona minggat saka Indonesia, saka donya. Oke, terima kasih matur suwun. Apabila ada salah ataupun hal yang kurang berkenan silahkan komentar di kolom ada yang komentar yang kurang tepat bisa ditambahi. Iya. Syukur-syukur ada artikel pendukungnya. Siap. Matur suwun. Tahu monggo komen-komen. Terima kasih. Channelnya Dedi apa? Jangan lupa ya di-subscribe juga. Matur suwun. Assalamualaikum. Salam sehat. Sing wis mapan nyatane kalah.